teman-teman, pernah nggak kalian berpikir bagaimana tanaman kelapa sawit bisa tumbuh tinggi, memiliki daun yang lebat dan menghasilkan buah yang sangat banyak? Di balik pertumbuhan yang luar biasa, ternyata ada proses penting yang terjadi setiap hari di dalam tanaman ini. Kelapa sawit bukan hanya tanaman perkebunan biasa, tetapi juga salah satu tanaman penghasil minyak terbesar di dunia, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mulai dari bahan makanan, kosmetik, hingga kebutuhan industri, semuanya tidak lepas dari peran tanaman ini. Namun, agar dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik, tanaman kelapa sawit membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan unsur hara yang cukup. Semua kebutuhan tersebut akan bekerja bersama dalam suatu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan tanaman. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses tersebut terjadi pada tanaman kelapa sawit, serta mengapa proses ini sangat menentukan pertumbuhan dan hasil produksinya. Ialah proses yang dikenal dengan fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis inilah yang nantinya akan menjadi salah satu peran kunci dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi. Lalu, apa itu fotosintesis dan apa manfaatnya bagi kehidupan? Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa pengertian fotosintesis dan apa manfaat bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Pada tanaman kelapa sawit, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tanaman dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini terjadi di daun yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dalam proses fotosintesis, tanaman menghasilkan glukosa sebagai sumber energi untuk pertumbuhan, serta menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Pengertian fotosintesis. Istilah fotosintesis diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, di mana foto artinya cahaya, sedangkan sintesis berarti penggabungan. Fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan atau makhluk hidup yang berklorofil dalam rangka memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat atau glukosa dan oksigen. Selain karbohidrat atau glukosa, fotosintesis juga berjasa dalam menghasilkan sebagian besar oksigen yang ada pada atmosfer bumi. Fotosintesis juga merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam proses karbon bebas dari CO2 akan diikat atau difiksasi sehingga bisa menjadi gula yang berperan sebagai molekul penyimpanan energi. Perangkat fotosintesis. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel yang ada pada tumbuhan. Akan tetapi, proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan terdahulu, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya ternyata sangat mempengaruhi laju fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga karang dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan ini terdapat klorofas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Nah, pigmen inilah yang merupakan salah satu pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari. Dari semua jenis radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Cahaya tampak ini terbagi atas cahaya merah, cahaya hijau, cahaya biru, dan cahaya violet. Masing-masing jenis cahaya ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses dan hasil fotosintesis. Hal ini
biru dan oranye, serta memantulkan cahaya kuning hijau, serta tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Fotosintesis pada tumbuhan. Setelah kita membahas tentang apa itu fotosintesis dan perangkatnya, sekarang mari kita bahas proses fotosintesis yang secara spesifik dilakukan oleh tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang bersifat autotrof. Artinya, tumbuhan mampu untuk mensintesis makanan secara langsung dari senyawa anorganik. Senyawa anorganik di sini ialah karbon dioksida dan air, yang nantinya akan disintesis sehingga akan menghasilkan glukosa dan oksigen sebagai makanannya. Cahaya matahari atau foton berperan sebagai energi untuk menjalankan proses sintesis ini. Gambar berikut merupakan persamaan reaksi yang terjadi dalam fotosintesis, yang nantinya akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Glukosa yang telah dihasilkan melalui fotosintesis selanjutnya dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini nantinya akan berlangsung melalui respirasi seluler. Proses respirasi seluler ini secara umum memiliki persamaan reaksi yang berkebalikan dengan persamaan reaksi yang terjadi pada fotosintesis, di mana pada proses respirasi gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Faktor penentu laju fotosintesis. Secara umum, proses fotosintesis akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan, maupun faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung, seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting bagi proses fotosintesis. Proses fotosintesis sangat peka terhadap perubahan beberapa kondisi lingkungan yang meliputi kehadiran cahaya matahari, suhu lingkungan, serta konsentrasi karbon dioksida pada udara. Faktor lingkungan tersebut dikenal juga sebagai faktor pembatas dan dapat berpengaruh secara langsung bagi laju fotosintesis. Faktor pembatas tersebut dapat mencegah laju fotosintesis dalam mencapai kondisi optimum, meskipun kondisi lain untuk fotosintesis telah ditingkatkan. Inilah sebabnya mengapa faktor-faktor pembatas tersebut sangat mempengaruhi laju fotosintesis, karena berkaitan langsung dengan pengendalian laju optimum fotosintesis. Selain itu, faktor-faktor seperti taksolasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi juga akan mempengaruhi fungsi organ yang penting pada fotosintesis, sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi laju fotosintesis. Demikian penjelasan mengenai proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit. Dari proses inilah tanaman mampu menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fotosintesis bukan hanya sekedar proses biologis, tetapi juga menjadi kunci utama dalam produktivitas tanaman kelapa sawit. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kesehatan tanaman dan lingkungan, agar pertumbuhan kelapa sawit tetap optimal. Terima kasih telah menyimak video. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.